Shalom saudara, shalom, shalom. Inilah wajah saya di tempat yang lebih terang. Iya, tadi gelap hanya kelihatan rambutnya, sekarang sudah mulai terlihat lebih jelas lagi. Saya mengerti bahwa tantangan di dalam gereja tentang peralatan yang dipakai tadi sampai nggak bisa jalan. Tuhan tuh baik. Saya punya hard copy-nya. Yuk katakan dulu, Tuhan itu baik. Ya, saya nggak perlu perkenalkan diri sama istri saya, belum dilihat tadi, tolong berdiri sebentar. Iya, kami berdua nih papi maminya Laura. Ya, yang belum tahu kami pasti tahu Laura di sini. Baik, hari ini saya ingin bagikan sesuatu yang sangat sederhana. Tetapi karena kami mengalami, karena kami merasakan ada dampak yang begitu luar biasa Tuhan berikan dalam hidup kami, maka saya akan bagikan kepada setiap saudara dengan judul khotbah yang saya berikan adalah mengenai mulut. Semua punya mulut bukan? Ya, bukan untuk makan saudara. Kita nggak bicara soal makan jasmani, walaupun katanya sebentar lagi makan-makan. Ya, baik. Mulut, saya ingin beritakan kepada setiap kita yang ada di tempat ini, mulut ini memang kita pakai untuk berkomunikasi. Saya yakin bahwa kalau kita mau berkomunikasi, mulut ini pasti akan punya peranan penting untuk berbicara. Tetapi di zaman sekarang ini, saya perhatikan bahwa komunikasi itu tidak sekedar melalui perkataan yang direct, tetapi bisa menggunakan sarana sosial media. Betul? Sosial media apa yang kita pakai? WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, apa saja yang dipakai, itu akan bisa dipakai untuk berkomunikasi. Di dalam berkomunikasi inilah kita akan melihat kehidupan kita ya, dengan situasi dan kondisi di mana percepatan peristiwa yang terjadi di muka bumi, yang mana begitu mudah dan cepatnya kita peroleh, itu akan memberikan dampak yang kadang-kadang tak terduga. Dan ini yang perlu untuk kita antisipasi. Ini hal yang perlu untuk kita perhatikan pada hari-hari ini. Oleh karena pada waktu kita berkomunikasi, firman Tuhan katakan dalam Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kita melihat perkataan kelihatannya sederhana, tetapi itu mengikat. Ada satu ikatan yang kita nggak bisa lepaskan dan tinggalkan begitu saja. Saudara, kalau seandainya, kalau di Hongkong saya cerita begini, anak-anakku, saya bilang, waktu engkau berangkat ke Hongkong, engkau pernah janji enggak dengan seorang pria? Tunggu aku. Itu mengikat loh. Kalau dia di Hongkong kemudian menikah dengan orang Hongkong, itu bisa diprotes di sana. Betul ya? Tapi apalagi sekarang zaman politik. Perkataan itu ya enggak usah menunggu sampai di hari penghakiman Tuhan. Sudah lawan politiknya sudah mulai bereaksi. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Saudara dan saya. 1 Petrus 4 ayat 17 katakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri. Yang harus pertama-tama dihakimi. Dimulai dari rumah Allah. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil? Sesuatu yang Tuhan mengawalinya dari rumah Allah. Dan ujungnya adalah buat mereka yang belum mengenal akan Allah.
Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Itu Yakobus 3:2. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Siapa yang berani angkat tangan bahwa sepanjang hidup kita sampai saat ini nggak pernah salah ngomong? Ayo, siapa yang berani mengakui bahwa pernah salah ngomong? Oh, haleluya. Memang puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Di sini ternyata jujur, apa adanya, pasti disayang Tuhan. Loh, betul? Karena begini, orang yang membuat kesalahan itu kadang-kadang tidak menyadari. Saya ulangi, orang yang melakukan kesalahan itu tidak menyadari bahwa dia berbuat salah. Bukti ya, bukti ya. Saya ini punya kebiasaan begini, kalau ulang tahun waktu dulu anak-anak saya belum punya pendamping, ya kita kalau ulang tahun, terutama saya yang ulang tahun. Saya kumpulkan anak-anak dan satu keluarga berkumpul, saya ngomong sama anak-anak saya, menurut kalian, apa yang kalian paling gak sukai pada papi? Kalau jadi anak gak berani kan ngomong sama orang tuanya, siapa yang berani ngomong sama orang tuanya? Pasti wah, nanti nggak dapat angpau kalau pas senja gitu kan. Enggak, saya memberi kesempatan dan saya membuka diri. Kenapa? Saya nggak ngerti kesalahan saya itu di mana. Dan pada waktu anak-anak saya ini secara kompak ngomong begini, papi ini suka janji. You know what I mean? Suka janji tapi dikomplain. Artinya, ya janji-janji. Nah, kalau yang dewasa, yang senior itu janji-janji tinggal janji. Kalau yang remaja atau pemuda biasanya istilahnya apa? PHP ya. Juga dikenal di sini PHP. Oh, tuh ada yang nggak ngerti kan? Kalau nggak ngerti berarti pemberian harapan yang pas. Begitu anak-anak ngomong seperti itu, saya ini kaget. Oh ya? Papi janji apa? Kapan papi janji? Sebagai orang tua yang, sebagai papa, saya bilang, diomongi anak-anaknya papi ini suka janji. Saya nggak sadar. Benar, saya nggak sadar. Kalau nggak percaya buktikan sama nanti yang di rumah. Sesuatu yang kita kerjakan hari demi hari secara rutin, itu tanpa disadari, itu berdampak yang berbeda dengan orang lain. Semenjak saat itu saya bertobat. Bingung ya, pendeta kok bertobat? Lu nggak boleh? Bertobat dari apa? Janji. Nggak berani sembarangan saya janji. Bahkan saya mau berangkat ke Sydney pun juga saya bilang sama istri saya, aku nggak janji loh ya. Kenapa? Saya 2 tahun yang lalu saya kena stroke ringan. Setelah tahun ini masuk bulan Maret saya kena COVID. Kondisi ini membuat serangan pada jiwa saya ini, saya merasa bahwa fisik saya itu lemah. Sampai Jokowi ngomong begini, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Oh ya, di sini Australia. Aduh lupa. Indonesia tanah airku, tanah tung. Udah lupa kan? Ya nggak apa-apa. Sorry saya nih. Saudara, ya. Termasuk komunikasi saya dengan istri. Jujur saya ngomong apa adanya, ini mumpung ada istri di sini. Sebagai suami, saya bisa menyadari bahwa ada sesuatu yang nggak disukai istri. Sepanjang hari tahu-tahu siang jam 2, jam 3, loh kok wajahnya berubah.
Tuh, berubah jadi bukan terang begini, tambah gelap. Dan dalam keadaan seperti itu saya benar-benar nggak ngerti. Dari pagi sampai bangun sampai dengan jam 2, jam 3, wajah istri saya berubah itu karena apa? Kalau di sini suami-suami pasti ngerti semua sama istrinya kan? Loh kok nggak ada amin? Suami-suami paling ngerti kan sama istrinya, kalau istrinya sedang nggak suka hati kan langsung tahu kan sebabnya. Saya enggak. Tapi kalau diajak ngomong pada waktu wajah berubah, waduh. Ya. Saya ambil waktu. Ya, waktu paling enak tuh kalau sambil makan kan, makan malam gitu kan, makan tapinlo, tahu tapinlo kan ya. Celup-celup gitu pada apinya di bawah sambil makan. Udah selesai baru ngomong. Keterbukaan. Saya ingin tahu apa yang saya lakukan pada hari itu yang membuat dia gak suka. Begitu dia ngomong, ya dia terbuka. Kamu tadi begini dan begitu, saya pun juga bingung lagi. Ya ampun Tuhan, aku ini kok masih enggak sadar. Orang yang melakukan kesalahan biasanya enggak sadar. Oleh karena itu perlu ya partner untuk mengkoreksi. Begitu pula dengan teman, rekan sepelayanan. Apa sih sebetulnya yang kurang? Tapi sulit cari orang yang model begini. Saya berharap ini nular ke sini. Karena apa? Dampaknya, wah luar biasa. Begitu selesai masalah, tidurnya pulas, betul kan ya? Lu kalau enggak, yang kepikiran itu kan ketip, tahu ya ketip. Ya, sementara yang enggak mau mikir, ya kalau saya sih modelnya kalau saya stres, saya tuh tidur saudara, kasihan istri saya. Jadi kalau dia yang punya masalah, dan nggak mau tanya, saya juga nggak ngerti, ya udah dia yang kedip-kedip kan? Oh enggak, sama kita berdua ini tipenya orang kalau sedang stres, dua-dua sama-sama tidur, pules malah, ngorok katanya. Oke, yuk kita terus. Kita ini ternyata bersalah, ada sesuatu yang salah. Padahal di dalam firman Tuhan katakan Matius 12. Ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Saudara, pada waktu kita melihat pernyataan firman Tuhan ini, orang kalau sedang kesel, orang kalau sedang marah, orang kalau sedang kecewa itu ada sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Tetapi ada orang yang bisa pura-pura. Wah ini jago nih, kalau saya sih nggak bisa. Kenapa saya pilih istri saya dari luar pulau? Karena kalau dia nggak suka itu kelihatan banget. Sementara yang dari Jawa, terutama Solo. Ada yang dari Solo? Angkat tangan Solo. Solo ada? Tidak ada. Kalau nggak ada saya terusin. Kalau ada kita bicara sendiri aja. Iya. Orang Solo itu memang dikenal begini. Suka pakai mondolan. Tahu mondolan? Mondolan itu topi tentara Solo ya, dari Sultan yang ada di Solo itu. Pakai tutup depan tapi di belakang ada bakpaunya gitu. Bukan bakpao ya, bakpao itu kan besar kayak lobopeng lagi. Ya ada kue di belakang. Jadi pada waktu ceritanya waktu Belanda perang itu, Belanda itu pakai teropong itu kan dilihat. Loh kelihatan mondolannya, mondolan itu yang di bagian belakang. Berarti tentara Jawa ini sedang melarikan diri. Padahal sama tentara Jawa itu dibalik. Jadi dilihat tentara Belanda, prajurit-prajurit yang di Solo itu sedang
pergi menjauh, ternyata malah mendekat. Maka akhirnya tentara Belanda dikalahkan. Ya, ada yang amin di sana. Nah, dari cerita ini, ya, pura-pura. Karena orang Solo seperti itu, orang Solo itu paling pinter untuk berpura-pura. Kecuali saya. Duh, gak ada amin. Diaminkan dong. Saya ini kalau udah gak suka, udah marah gitu ya. Saya itu punya mulut paling jelek. Di sini baik-baik pasti. Saya kalau sudah dalam keadaan marah, kecewa, ya, ataupun dongkol gitu, mulut saya ini jelek. Saya ngerti, saya punya mulut jelek. Maka yang saya lakukan adalah saya diam. Dan itu saya lakukan untuk menjaga supaya saya nggak salah ngomong. Karena kalau sampai saya salah ngomong, perkataan saya itu akan berdampak sama orang lain. Orang lain luka kena pisau seminggu sembuh. Tapi kalau kena lidah saya, bisa seumur hidup. Betul kan? Jadi langkah saya untuk menjaga diri itu saya diam. Kalau saya sudah nggak kuat, memang kalau sedang membara di sini tuh, gitu kan, saya bahasa roh. Itu saya bawa sampai saya terjun dalam pelayanan, sampai akhirnya saya bawa ke Hong Kong, dan sampai anak-anak di Hong Kong itu mengenal. Mereka panggil saya papi. Kalau papi sudah diem, itu marah. Saya nggak ingin melukai orang-orang di sekitar saya. Ya. Sama aja dengan istri saya, kalau saya sedang jengkel, saya diem. Kalau saya nggak kuat, wah, saya berbahasa roh. Kenapa? Itulah yang akan mengendalikan lidah saya. Saya nggak mau melalui lidah yang sama, keluar berkat dan keluar kutuk. No. Saya nggak mau itu terjadi. Tetapi ada orang yang memang bisa berpura-pura. Berpura-pura itu sebetulnya dia nggak suka sama kita, tapi kalau ketemu masih cipika-cipiki. Tahu? Atau cipiku. Nah, kelihatannya senyum, kelihatannya manis, tapi dan menghadapi kondisi demikian, ya, di sini nggak ada kan dia Pak Sam ya? Sana sini banyak, sana sini pusing, di sini. Baik, dari cerita ini berpura-pura yang bisa pinter itu namanya pemain sinetron, bintang film, aktor, aktris, betul kan? Wah, kalau udah suruh acting itu kan, waduh, kelihatannya cinta banget, ternyata biasa aja. Tetapi ada yang tergolong oleh karena dia memang orang munafik. Ya. Baik, tentang munafik ini saya ingin bawa kepada Lukas 11 ayat 39. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kejahatan. Bagian dalam itu adalah yang tersimpan dalam hati. Bagian luar itu adalah appearance kita. Saya boleh kelihatan ganteng pakai jas, nggak bawa dasi Pak Sam, jadi sorry. Saya memang ya, hadir dengan apa adanya saat ini. Ya. Tetapi bagian dalam siapa yang tahu? Ya cuma Tuhan sama kita sendiri kan. Ya. Karena apa yang keluar dari mulut itu akan berasal dari hati. Nah, kepada siapakah Tuhan berkata ini? Kepada orang-orang Farisi. Pada waktu saya merenungkannya, orang Farisi ini seperti apa sih? Orang Farisi itu adalah orang yang tahu firman. Setuju ya? Bukankah kita semua tahu firman? Tuh, satu poin.
Ya, jangan sampai nanti seluruhnya sama. Yang kedua, melayani di rumah Allah. Ini sesuatu yang menjadi ya tugas orang-orang Farisi, suka berdoa. Pasti semua berdoa, paling enggak akan doa makan toh. Nah, merasa diri lebih dari yang lain. Nah, ini kesombongan. Tanpa disadari ada orang-orang yang tahu firman, suka di rumah Allah, kemudian juga suka berdoa, tapi merasa diri lebih dari yang lain. Pada kondisi yang seperti inilah, ya, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus itu berkata, hai orang munafik. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan ular beludak. Kenapa sampai dikatakan seperti itu? Oleh karena tidak melakukan firman Tuhan. Jadi, orang yang tahu firman dan tidak melakukannya, ini munafik. Makanya tadi Pak Sam berdoa. Tidak hanya kita mendengar, tapi bisa melakukannya. Kalau kita seandainya ada orang berkata munafik kamu, kira-kira darah saudara mendidih nggak? Wais, ini dia, siapa yang bilang? Ya. Tetapi jangan sampai kita nggak sadar, kita tahu firman-Nya, tapi kita tidak melakukannya. Sekali lagi, yang begini ini biasanya nggak mengerti bahwa dirinya sedang melakukan. Perlu orang-orang di sekitar kita yang benar-benar mengasihi dengan tanda petik. Mengasihi itu berarti berani ngomong apa adanya. Kesempatan seperti ini kita perlu, ya, di dalam apalagi di rumah Tuhan, kita ini satu saudara, satu keluarga. Kalau kita saling mengingatkan, wow, sesuatu yang indah akan terjadi. Seluruh kesalahan kita, seluruh ketidaktahuan kita akan segera dirontokkan dan diganti dengan kita menjadi orang-orang yang tahu firman dan melakukannya. Ya. Kenapa? Karena Tuhan itu menghendaki seperti dalam Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Itu adalah firman yang pada waktu kita baca, kita dengar, kita renungkan, tertanam dalam loh hati kita. Itu menjadi rema dalam hidup kita, menjadi pegangan di dalam hidup saudara dan saya. Tetapi ayat ini masih belum berhenti, berlanjut dengan perkataan begini, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Kita diberkati dengan firman, itu berkat rohani. Itu bukan untuk kita sendiri, saudara. Prinsipnya kita diberkati adalah untuk jadi berkat. Kalau saudara diberkati dan kemudian nggak keluar berkat dari hidup saudara, namanya orang apa? Ya, orang Jawa bilang medit, kikir, pelit. Siapa yang mau jadi orang pelit? Di sini angkat tangan. Siapa yang mau nggak pelit, angkat tangan. Ini kok Indonesianya masih dibawa sampai ke Sydney nih. Kalau khotbah di Indonesia begitu, angkat tangannya. Lihat dulu kanan kiri. Ya. Nah, saudara, jangan sampai kita jadi pelit. Ini bukan soal materi, soal rohani, saudara. Saudara tahu firman, bagi.
Tahu kebenaran, lakukan, dan orang lain akan melihat, kamu kok bisa begitu ya? Orang itu ngomongin kamu udah jelek banget, kok kamu masih bisa mengasihi dia? Aku ngomong jelek tentang dia, engkau pun masih mengatakan kepadaku, janganlah ikut-ikutan. Kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi. Kenapa bisa keluar? Karena firman dengan segala kekayaannya itu ada di dalam kita. Dan dengan hikmat mengajar, menegur, itu sesungguhnya yang harus menjadi bagian kita. Pada waktu kita melakukan keadaan seperti ini, saya yakin banyak orang itu kalau dimarahi dengan kasih, ditegur dengan kasih, kalau sudah nggak bisa merasakan kasih yang mengalir dari kita, ya udah itu bukan bagian kita. Tuhan nggak memberikan otoritas buat kita. Tapi kalau ada yang ditegur dengan kasih, dimarahin dengan kasih, dan mulai mengerti dan berubah, kita menjadi sukacita. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya. Itu ada di dalam kita. Sehingga kita nanti bisa mengajar, kita bisa menegur, satu dengan yang lain dengan tetap naikkan mazmur pujian sambil bersyukur. Saudara, hal yang saya bisa bagikan pada saudara pada hari ini adalah bergaulah makin karib dengan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu berada? Di mana Roh Kudus itu berada? Hari ini sudahkah engkau bicara dengan Dia? Apakah setiap hari engkau berkomunikasi dengan Dia? Saudara, makin karib, membangun keintiman berdasarkan kasih. Keintiman bukan karena punya mau. Karena punya masalah terus deket-deket, Tuhan tolong dong. Tapi kalau nggak punya masalah, emangnya gue pikirin? No. Ya. Kenapa kita harus mendekat, bergaul karib, membangun keintiman dengan Roh Kudus? Karena Dialah menjadi sumber inspirasi kita. Dialah akan menjadi sumber kekuatan kita. Kita boleh bilang Dialah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Kenapa? 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Pengurapan itu bahasa yang lainnya adalah perkenanan Tuhan. Kalau diuraikan satu khotbah nanti malah belum selesai. Tapi yang jelas kalau ada pengurapan berarti Allah itu berkenan dengan apa yang kita lakukan. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Saudara, tetap tinggal di dalam Dia. Kehidupan kita pada waktu Allah berkenan memberikan Roh-Nya tinggal di dalam kita, mengawali dengan membuat saudara dan saya mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau kita mulai membangun hubungan yang intim, dekat dengan Dia hari lepas hari, maka kekayaan Allah dengan itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Saudara, ini hal yang perlu untuk kita renungkan. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
pada waktu kekayaan firman itu ada dalam kita, maka lakukanlah. Perkataan dan perbuatan, jangan sampai keluar daripada firman itu. Begitu keluar, pasti kita akan punya hati nurani itu akan mulai bereaksi. Ada sesuatu yang salah, ada yang enggak benar yang kamu lakukan. Hati nurani diberikan dalam hidup manusia. Dan itu seperti sinyal alarm buat kehidupan kita. Supaya apa? Saudara dan saya menjaga integritas kita di hadapan Tuhan. Apa yang kita katakan, ya kita lakukan. Jangan sampai perkataan kita nih dilihat, dibaca, ditemukan oleh orang lain. Tidak kita lakukan, itu jadi munafik. Dan kita akan bertanggung jawab kepada Allah. Nah, sekarang, saudara, saya beri waktu berapa detik untuk merenungkan. Kata intim itu seperti apa menurut saudara? Intim. Apakah karena kita jalan berdua, sama-sama sambil bisik-bisik, maka dibilang intim? Apakah karena harus gandengan? Apa karena suami istri harus pelukan? Intim? Atau ada hal yang lain? Jelas, intim ini sebetulnya kalau kita mau melangkah ke sana, itu keputusan di tangan kita. Kalau mau membangun hubungan yang intim, bukan dia itu sudah ada di dalam kita. Tapi kitalah yang harus meresponinya. Ya Tuhan, mulai hari ini aku akan lebih banyak melakukan ya hubungan yang lebih intim dengan Engkau melalui Roh Kudus. Itu keputusan kita. Memang sulit, saudara. Saya tahu. Kalau nggak ada sesuatu yang terjadi, saya bagikan aja lah ya. Saya nggak malu ngomong aku apa adanya. Dulu kalau saya terbangun di pagi hari, kadang jam 3, ya, jam 4 itu, sudah bangun nggak bisa tidur. Siapa yang pernah ngalami begini? Loh ya kalau memang senior tuh biasanya begitu Pak. Saya ngelihatnya ke sana kok. Ayo, siapa yang jam 3, jam 4 kadang-kadang bangun nggak bisa tidur? Nggak ada? Pules kabeh, Pak. Iya. Gara-gara saudara pules terus, saya jadi kepengin minum, saudara. Sorry ya, kalau udah senior tuh begini, saudara. Saudara belum tahu kan umur saya, 17, saudara. Baik, tadi kan sampai di jam 3, jam 4 ya. Pada waktu saya bangun jam segitu nggak bisa tidur, ya saya buka TV, lihat apa yang terjadi. Sekarang TV kan 24 hours a day, 7 days a week ya. Nah, tapi sampai suatu hari Tuhan itu menaruh perkataannya di dalam hati saya. Yang saya dengar cuma begini. Aku tuh kangen loh sama kamu. Satu kalimat pendek menembus kaula hati saya. Kalau sampai Tuhan tuh ngomong, aku kangen sama kamu.
Saya merasa mendapat berkat yang amat sangat besar. Tuhan kangen sama aku. Dan pada waktu saya mendengar itu, saya langsung nangis. Ya Tuhan, ampuni. Sudah beberapa malam aku nggak bisa tidur, aku nggak berpikir untuk kangen sama Tuhan. Dari peristiwa itu, saya mulai menggunakan waktu saya pagi bangun itu. Dengan satu pengertian di dalam benak saya adalah begini, Tuhan tuh kangen loh, maka aku dibangunin. Dan saya ambil keputusan. Keputusan di tangan saya. Aku mau meresponi Tuhan. Setelah itu, setiap pagi saya suka bangun pagi. Dan pada waktu saya bangunnya terlalu siang, di awal daripada pernyataan Tuhan itu, saya malah merasa bersalah. Tuhan, ampuni Tuhan, aku kok nggak bangun tadi pagi, itu kan. Dan itu saya perkatakan di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni Tuhan, aku jam 6 baru bangun, aku jam 7 baru bangun. Sekali lagi, Tuhan itu kalau berbicara sangat menguatkan, menopang. Aku tahu kekuatanmu nggak seberapa. Karena kalau sudah bangun saya tuh nggak tidur lagi. Dia tahu kalau saya di model begitu terus menerus, nggak kuat fisik saya. Ada understanding yang dari pihak Allah. Dan saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sambil kesempatan pagi bangun, senantiasa adalah untuk mendekat, mencoba memahami apa isi hati Tuhan di dalam kehidupan saya. Jelas keintiman itu pada waktu dibangun, Dia memberikan pengurapannya. Dan pengurapannya itulah yang akan membuat kita ini lebih peka, lebih bisa merasakan apa yang sebetulnya ada di dalam hati Tuhan. Dan itu akan mendorong saya untuk terus mempertahankan integritas yang Tuhan percayakan. Integritas itu mengandung resiko memang besar. Resiko di mana kita akan hadapi dan mungkin bukan kita sendiri. Tetapi integritas itu merupakan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Pada waktu peristiwa, ya, berarti awal tahun ini, saudara pernah dengar satu gereja di karantina? Itulah GBI Hong Kong. Tanggal 25 Desember kita bikin acara Natal. Wah, yang hadir tak terduga, kita sukacita sekali, semangat. Berarti masuk tahun berikutnya kita akan ada penuaian besar. Yang hadir bisa 1.000 lebih, sampai pengurus gedungnya ngitung terus, ini udah lebih loh, udah kelewat loh gitu kan. Ya kita masa mau nahan. Tapi masuk tanggal 1 dan tanggal 2 Januari kita bikin ibadah. Ada satu anak kita ketularan majikannya, COVID-19. Dan anak yang ketularan ini dibawa ke rumah sakit, ke tempat karantina. Diinterogasi kan, ditanya, kamu pada tanggal ini ada di mana? Ada di gereja. Di gereja mana? Dengan siapa? Kamu kontak dengan siapa? Siapa pendetanya? Sebut nama saya ditelepon. Betulkah engkau pendetanya? Iya. Kamu ada nggak anak ini pada waktu? Ada? Iya.
Terus dia tanya, siapa yang dekat dengan dia pada hari itu? Wah, mana saya tahu. Minta data pemerintah. Saya bilang, itu apa? Kami ingin tahu siapa-siapa aja sih yang dekat. Dan saat itu disiapkan hampir seluruh distrik itu ada tempat untuk PCR test. Saya pikir dites di situ. Dan kemudian dia tanya, aku perlu data lengkap. Wah, yuh, saya bilang ini. Are you sure? Almost 400 people coming to the church at the days. Oke, no problem. Saya bilang sama sekretaris saya, dibikin Google Form, lapor. Semua kan harus mengaku apa adanya, integritas. Sehingga nggak bisa mengelak, oh itu datang di ibadah 2, aku nggak laporan di ibadah 2, laporan di ibadah 4, bisa kan? No, saya tekankan integritas. Apa yang terjadi? Keputusan pemerintah mendadak berubah. Google Form diserahkan, maka tidak hanya anaknya yang hadir, apakah tanggal 1 atau tanggal 2 atau ibadah pagi atau ibadah sore, semua dijemput di karantina. Saya pikir sampai di situ, ternyata kalau yang terkumpul hampir 400, ya, majikan daripada anak-anak itu semua dibawa ke karantina. Kira-kira gempa bumi enggak, saudara? Wah, majikan marah-marah. Gara-gara kamu ibadah di gereja, sekarang aku juga harus dijemput di karantina. Dan saya sudah duluan masuk. Dan apa yang terjadi? Kami satu gereja diberi pengalaman Tuhan untuk mempertahankan integritas. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Bahkan sampai pemerintah ada yang lolos, majikannya tanya, loh yang lainnya sudah dijemput kok malah kita nggak dijemput? Loh kalau kita dijemput kan kita bisa ngomong sama kantor kita sedang di karantina kan jadi bebas, dikasih makan, anggap aja staycation kan, kasih makan, dijaga, dites PCR gratis lagi. Malah ada yang kecewa kok nggak dijemput-jemput, saudara. Ya itulah sukacitanya jadi gembala. Ya, di mana peristiwa itu terjadi. Nah, saudara, di saat seperti itulah kesempatan untuk semakin dekat, semakin dekat. Saya ingin tutup dengan sebuah, tolong pemain musik tadi siapa? Iya. Saya coba ceritakan sebetulnya pakai video, tapi video itu akan lebih hidup gitu. Iya. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan nih. Perhatikan ya, ada 6 ibu punya anak. Anak-anak ini ditutup matanya dan diberi kesempatan untuk menemukan ibu kandungnya.
Iya, tolong dimatikan aja. Saya ini cuma lihat video, saudara. Tapi video ini berbicara banyak. Kenapa? Karena Tuhan yang membuka pintu pengertian saya. Kenapa anak-anak ini dengan mata tertutup sehingga tidak bisa melihat mamahnya langsung? Saudara perhatikan tadi, mamahnya 6 orang. Dan kemudian dipindah posisi. Tapi pada waktu anak itu diberi kesempatan setelah ditutup matanya maju ke depan. Sementara mamahnya dengan berdebar-debar menantikan jangan sampai salah ya, kalau salah. Oh gimana itu kan. Tapi kita temukan anak ini meraba entah tangannya, mungkin cincinnya, gelangnya, atau disuruh jongkok dan rambutnya dipegang-pegang. Kita menemukan anak-anak ini nggak salah. Berani berkata, "You are my mom." Kenapa? Karena hari demi hari itu karib dengan mamanya. Setuju? Setuju? Kalau kita ini suka dan ambil keputusan hari ini, yes Lord, aku mau membangun keintiman dengan Engkau hari demi hari. Kita nggak melihat dia secara fisik, tapi kita akan bisa merasakan ini Tuhan yang hadir. Ini Tuhan yang bicara. Ini Tuhan yang sedang memberitahu kita, memberikan pengurapan. Kalau kita bisa membangun hubungan yang intim seperti itu, kalian boleh lihat televisi, channel saudara connect sama Tuhan. Kalian boleh lihat barang apapun juga di muka bumi. Mungkin melihat gunung yang indah, pohon anggur yang begitu lebat. Yang kalian ingat adalah Tuhan. Saya yakin hidup kita akan berubah. Hidup kita gak akan lagi sama. Karena kita selalu mengingat akan Dia. Mata Allah itu ada di segala tempat. Melihat perbuatan yang baik dan yang jahat. Rindukan Dia melihat kita sedang melakukan segala perintah-perintah. Bila Dia melihat pikiran, perkataan, perbuatan kita, bisa kita pertanggungjawabkan di hari penghakiman nanti. Saya yakin, amat sangat yakin, hidup kita akan berubah, masuk dalam jalur rencananya Tuhan. Maka setiap perkataan sosial media kita akan pakai untuk menjangkau mereka yang belum mengenal Injil. Beritakan firman Allah, share kesaksian hidup, pakai Instagram, Facebook kita untuk berbicara tentang Allah kita yang berdampak banyak buat hidup setiap kita.
Tapi ini harus dimulai dengan keputusan. Tundukkan kepala semua. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Jika engkau rindu mendapatkan kepekaan yang dari Tuhan, engkau rindu untuk hidup benar di hadapan Tuhan sampai pada hari penghakiman. Jangan sampai jadi orang-orang Farisi. Kita akan ditolak. Kita nggak akan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang mau ambil keputusan itu. Ini pribadi saudara. Nggak bisa saudara bawa istri atau suami untuk sama-sama. No, cannot. Ini adalah keputusan pribadi. Aku mau terus mendekat, membangun hubungan yang intim tiap hari seperti anak-anak itu dengan mamahnya. Sekarang aku dengan engkau Tuhan. Jika itu engkau orangnya, angkat tangan kananmu ke atas dan katakan, itu aku Tuhan. Itu aku Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Nayaranamayanamu. Haleluya. Kenaralah masih yang namu Yesus Tuhan. Kenaralah masuk. Jikalau engkau yang angkat tangan mau berdiri, berdirilah. Saya akan minta Tuhan berikan ketetapan hati, berikan pengurapan. Gak usah malu, gak usah takut. Dan itu akan mengikat engkau dengan Tuhan. Itu akan mengikat dirimu dengan Allah yang hidup. Keputusan yang aku ambil hari ini Tuhan, mampukan aku melewatinya dengan baik. Mampukan aku menyelesaikan dengan baik sampai hari penghakiman. Mari jangan toleh kiri, jangan toleh kanan. Bangkit, berdiri bagi yang angkat tangan tadi. Yesus, Yesus, ya puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Masih ada lagi, saya tunggu, saya tunggu. Ku menyembahmu, ku sembah. Ya, yang bangkit berdiri, angkat tanganmu. Ikuti pujian ini. Aku menyembahmu Tuhan. Ku Kalau masih ada lagi yang mau ambil komitmen, kau sedang bekerja, kau sedang di kantor, ingat Tuhan, hargai Dia. Dan kau akan lihat bedanya. Yesus, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan, ku menyembahmu. Yesus Tuhan, ku sembahmu. Allah yang mulia, siaralah bayanamu. Yesus, Yesus, Yesus. Jangan ditahan saudara. Kalau engkau ambil keputusan hari ini, maka kekuatan itu Tuhan akan berikan. Dan kau melihat keinginan daging kita akan dikalahkan. Yesus, Yesus Tuhan, ku sembahmu, ku menyembahmu.
meteraikan dalam loh hati setiap umat-Mu yang ambil keputusan hari ini Tuhan. Hamba percaya pengurapan dan kepekaan itu akan menuntun studi mereka, menuntun usaha mereka, menuntun pekerjaannya yang mereka lakukan, rumah tangga dan keluarga mereka. Itu tidak lagi sama, karena Engkau yang berotoritas. Firman Allah dengan segala kekayaannya akan menjadi berkat buat mereka, dan mereka akan dengan hikmat mengajar, menegur satu dengan yang lain. Hidup yang berdampak, hidup yang menjadi berkat. Itu terjadi. Mari kita semua bangkit berdiri. Begitu juga urapi kami semua Tuhan. Umat-Mu yang ada di ruangan ini, mereka telah mendengar firman, mereka mengerti, mampukan mereka untuk melakukannya, mengingatkannya melalui Roh Kudus yang sudah ada dalam diri setiap kami yang ada di ruangan ini. Sehingga keluar dari tempat ini kami tidak akan lagi sama. Roh-Mu yang akan mengingatkan kami, menghibur, menguatkan kami. Terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur dan berserahkan Bapak Samuel dengan Ibu Lydia serta seluruh, tidak hanya keluarganya Yos dan Shirley yang ada di Indo, tapi juga seluruh umat-Mu yang dipercayakan melalui gereja ini pagi dan sore. Semuanya akan terus berjalan dalam rencana Allah yang akan tergenapi sampai pada hari Engkau datang menjemput setiap kami terjadi. Kami akan tetap berada di dalam jalur-Mu dan hidup menjadi berkat untuk mempermuliakan nama-Mu. Terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, silakan duduk.